Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Saya mahasiswa dari STI STMB Bandung. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitu konsep implementasi inovasi produk. Yang pertama yang saya bahas adalah kerangka implementasi inovasi produk. Kerangka implementasi inovasi produk ini mempunyai beberapa poin. Yang pertama, konsep general. Konsep general yaitu pemilihan produk, rantai pasokan, strategi pemasaran, operasional, kebutuhan biaya, jumlah produksi, dan harga jual. Di sini saya memilih produk, yaitu membuat sebuah produk yang akan dibuat inovasinya dari makanan. Rantai pasokan yaitu dari pasar dan dari perkebunannya langsung. Strategi pemasaran terfokus pada toko dan melalui aplikasi GoFood. Operasional jangka panjang dari inovasi makanan ini akan banyak permintaan dari konsumen, karena saya yakin produk yang saya buat ini saat ini saya buat memiliki inovasi yang sangat besar, dasar keinginan dan manfaat dari inovasi tersebut. Kebutuhan biaya setelah diperhitungkan akan membutuhkan biaya sebesar 1 juta. Jumlah produksi harus terjual 500 buah dalam satu harinya. Harga jual, di sini saya memakai harga jualnya 5.000 per buah. Yang kedua, tahapan penyaringan. Tahapan penyaringan yaitu dari beberapa banyaknya ide untuk membuat sebuah inovasi makanan. Namun di sini saya memilih menginovasikan makanan donat, karena menurut saya donat ini akan dirubah menjadi donat vegetarian tanpa digoreng. Kemudian market requirement, yaitu ada beberapa poin. Yang pertama, keinginan konsumen, yaitu banyak konsumen yang menginginkan donat vegetarian itu karena tidak berminyak pada saat dimakan. Dan di sini saya akan membuat sentuhan atau sensasi baru terhadap menginovasikan donat vegetarian tanpa berminyak. Yang kedua, donat vegetarian ini banyak sekali manfaatnya, yaitu cocok untuk orang yang ingin diet, baik untuk pencernaan, membuat kulit sehat, atau menurunkan risiko kanker. Selanjutnya, proses internal bisnis. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama, tahapan produksi, deskripsi tahapan, dan bahan atau alat yang akan dibutuhkan. Tahapan produksi yaitu memilih sayuran, cuci sayuran, blender sayurannya, dan mencampurkan adonannya. Yang kedua, deskripsi tahapan. Deskripsi tahapan yaitu pilih sayuran yang bagus dan fresh, masukkan sayuran ke dalam keranjang lalu cuci dengan air bersih. Setelah sayuran halus, saring ambil dari sari sayurannya. Kemudian masukkan tepung terigu yang sudah disiapkan ke dalam wadah, tambahkan gula pasir, susu bubuk, dan pengembang ke dalamnya. Kemudian aduk sampai semuanya merata. Lalu masukkan sayuran yang sudah di blender ke dalam adonan. Aduk sampai merata. Dan bahan atau alat yang dibutuhkan ialah keranjang, 250 gram sayuran, air, blender, 500 gram tepung terigu, 100 gram gula pasir, 50 gram susu bubuk, 11 gram ragi instan, dan sayuran yang sudah di blender. Kemudian masukkan semuanya ke wadah. Lanjutan pencampuran donat, yaitu tambahkan kuning, telur, dan air dingin. Aduk sampai rata. Tambahkan mentega dan garam. Kemudian aduk dan remas-remas adonannya sampai terasa kalis dan tidak lengket. Alatnya itu cuman menggunakan 4 kuning telur, 100 ml air dingin, 100 gram mentega, seperempat sendok garam, dan dimasukkan
ke wadah tersebut. Kemudian diamkan donat, yaitu letakkan donat pada wadah dan menutupnya dengan menggunakan kain basah, lalu diamkan selama 30 menit agar adonannya mengembang. Kemudian bentuk adonannya akan terlihat lebih bagus. Kemudian proses pembentukan donat dengan cara yaitu letakkan donat yang sudah dibentuk di atas loyang yang sudah diolesi mentega, kemudian ditaburi tepung supaya tidak lengket. Diamkan donat selama 20 menit. Panaskan oven terlebih dahulu. Nah, kemudian bolak-balik donat sampai matang dan warnanya agak coklatan. Bahan yang dibutuhkan dalam proses pembentukan donat ini ialah loyang, tepung, oven, kompor, dan mentega. Kemudian pemberian topping. Di sini saya akan memberi sedikit topping. Itu dengan cara dinginkan donat yang sudah matang, kemudian oleskan donat dengan mentega, lalu taburkan meses di atas donat selain meses, bisa juga dengan gula halus. Kemudian pengemasannya itu ya dengan cara setelah selesai dihias atau diberi topping lalu dikemas dalam kotak dan siap diantarkan, atau bisa juga dengan kotak kue atau dengan plastik. Kemudian bahan baku, yaitu jenis bahan baku, aspek kualitas yang diharapkan. Jenis bahan baku yaitu bahan baku langsung, sayuran, tepung, telur, margarin, susu bubuk, ragi instan, gula pasir, garam, bahan baku tak langsung, yaitu air, oven. Nah, aspek kualitas yang diharapkan yaitu harus bagus dan segar, pilih tepung yang berprotein tinggi, pilih telur yang bagus, mentega yang digunakan harus mentega yang bagus. Pilih susu bubuk yang bagus, ragi yang dipilih khusus donat, pilih gula pasir yang bersih, dan pilih garam yang bersih. Air yang digunakan harus bersih dan agar tidak menimbulkan penyakit. Kemudian biaya produksi. Biaya produksi yaitu jenis bahanan, jumlah kebutuhan, harga satuan, total biaya, dan sumber pasokan. Yaitu jenis bahanan, bahan baku langsung sayuran, jumlah kebutuhannya itu 1/4 kg, harga satuan 12.000, total biaya 300, sumber pasokan pasar. Tepung terigu 1/4 kg, harga satuannya 8.000, total biaya 4.000, sumber pasokan pasar. Margarin, jumlah kebutuhan 100 gram, harga satuan 7.000, total biaya 7.000, sumber pasokan di pasar. Telur, jumlah kebutuhan 4 butir, harga satuan 5.000, total biaya 5.000, sumber pasokan di pasar. Gula pasir, jumlah kebutuhan 100 gram, harga satuan 14.000, total biaya 1.400, sumber pasokan pasar. Ragi instan, jumlah kebutuhan 1 bungkus, harga satuan 4.000, total biaya 4.000, sumber pasokan pasar. Garam 1 sendok makan, harga satuannya 1.000, total biaya 100, sumber pasokan pasar. Susu bubuk jumlah kebutuhannya 50 gram, harga satuan 4.000, total biaya 4.000, sumber pasokan pasar. Mesis, jumlah kebutuhannya 1 bungkus, harga satuan 5.000, total biaya 5.000, sumber pasokan pasar.
Kemudian subtotal biaya bahan baku langsung ini ialah 34.400. Kemudian sewa toko, yaitu jenis bangunannya, status atau milik persewa, nilai, umur ekonomis, dan nilai penyusutan bulanan. Jenis bangunannya itu seperti toko, statusnya itu disewakan, nilai 300.000, umur ekonomis 3.600.000, nilai penyusutan atau bulanan 300.000, total 3.600.000. Kemudian peralatan yang dipakai dalam proses produksi, yaitu oven, loyang, kompor gas, gelas ukur, blender, ember, kotak donat, dan baskom. Semua peralatan yang dibutuhkan ini memiliki total 810.000. Kemudian tujuan dari setiap mesin yang digunakan termasuk dalam proses produksi ialah oven. Fungsinya itu untuk memanggang donat. Sumber pasokannya toko elektronik. Loyang fungsinya untuk memanggang donat juga. Sumber pasokan toko elektronik. Kompor gas fungsinya untuk oven. Sumber pasokan toko elektronik. Kemudian blender menghaluskan sayuran. Sumber pasokannya toko elektronik. Ember untuk mencuci sayuran. Sumber pasokannya pasar. Baskom fungsinya untuk tempat mengaduk adonan. Sumber pasokan pasar. Gelas ukur untuk menakar air. Sumber pasokannya pasar. Dan kotak donat fungsi untuk mengemas donat. Sumber pasokan pasar. Kemudian perkiraan biaya tenaga kerja produksi yang dibutuhkan. Jenis tenaga kerja yaitu tenaga kerja langsung. Jumlahnya itu minimal ada 2. Gaji atau tunjangan 500.000 per orang. Jumlah biaya per bulannya 500 per bulan. 500.000 per bulan. Kemudian tenaga kerja tidak langsung. Total tenaga kerja 2. Total biayanya 1 juta. Kemudian rekapitulasi biaya total produksi ialah sejumlah 1.554.448,4. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.